Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang uh, trafo pengukuran, trafo instrumentasi, yaitu CT dan VT atau PT. Ya, current transformer adalah trafo arus. Tujuannya untuk mengurangi arus besar menjadi arus kecil sehingga bisa terukur oleh peralatan instrumentasi seperti AVO, ampermeter, dan sebagainya, untuk mengisolasi rangkaian sekunder dan untuk proteksi. Ya, performansi dari relay tergantung dari jadi kalau untuk proteksi kan menggunakan relay. Ya, relay proteksi itu sangat tergantung oleh CT-nya, kualitas dari CT-nya. Ya, jadi harus di CT yang bagus. Nah, ini adalah standar dari trafo instrumentasi IEC. IEC itu untuk Amerika, IEC untuk Eropa, IEC itu untuk ya Eropa. Eropa juga ini juga, Amerika itu ANSI ya. Jadi ini adalah konstruksi dari CT, ada primer bar, ada primer belit. Nah, gitu ya. Jadi kalau primer ada seperti halnya trafo biasa, ada primer, ada sekunder. Kalau di trafo biasa, primer terhubung dengan sumber, sekunder terhubung dengan beban. Sama di sini, jadi primernya berupa batangan. Batangan ini dalamnya nanti kabel dilewatkan dalamnya sini ya. Kabel dilewatkan dalamnya sini ya. Nah, nanti arus akan terbangkit akan menginduksi batangnya ini, sehingga di sekunder ya, ini yang belitan kecil-kecil dan banyak adalah sekunder. Nah, kalau wound primernya berupa belit. Nah, kalau ini berupa batang yang besar, kalau ini berupa belitan yang besar. Jadi pakai kawat yang besar dan sedikit. Nah, sekundernya baru belitan yang kayak kawat kecil dan banyak gitu ya. Terus ini adalah dilihat dari sisi sampingnya. Jadi antara primer dan sekunder, walaupun kelihatannya nempel, maka tetap ada isolasinya ya. Kalau ini sudah jelas ada isolasinya ya, ada isolasinya juga. Ini dikasih isolasi di sini ya. Nah, ini isolasi primer, ini konduktor primer yang di tengah. Ya. Ini adalah belitan ini adalah konduktor primer, ini isolasinya. Ini adalah sekunder, belitan sekunder di luarnya ya. Oke. Jadi ini adalah CT yang terhubung dengan relay proteksi ya. Nah, jadi belitan pada ini arus masuk ke belitan primer yang berupa batang ya, berupa batang ya, ini ya, masuk ke dalamnya sini ya. Nah, ini sekundernya akan keluar arusnya ya. Oke. Bila arusnya ke kanan, maka tergantung dari belitannya. Belitan yang muncul di sekunder bisa arusnya ke kiri ya, jadi positif, ini negatif ya. Atau juga bisa masuk sini, keluarnya juga ke sini juga bisa ya, tergantung dari settingan dari belitan dari CT-nya. Untuk CT proteksi tergantung arah arusnya, juga kadang tergantung dengan hubung singkat. Misal ke hubung singkat sini, maka arusnya ke kanan. Kalau hubung singkatnya sebelah kiri, maka arusnya ke kiri ya. Itu jadi arah arusnya berbeda-beda, berbolak-baliknya beda ya. Operasi untuk diferensial proteksi diferensial pada materi selanjutnya di AST 2 atau ST lanjut, maka kita akan dipelajari tentang proteksi ya. Proteksi itu bisa kiri bisa kanan. Proteksi itu berarti menggunakan dua CT kiri dan CT kanan. Biasa di tengahnya itu potensi diferensial tuh menggunakan relay, namanya relay diferensial.
Untuk melindungi apa? Differential protection, proteksi diferensial ini untuk arus, untuk trafo. Di tengah-tengahnya ada trafo. Atau untuk feeder yang panjang dilindungi oleh proteksi diferensial. Ini CT1, ini CT2. Nah, CT1 dan CT2 kalau ini berupa feeder harusnya harus sama. Harus sekundernya harus sama. CT-nya speknya sama sehingga arus sekundernya harus sama. Arus sekunder sama, nanti di sini saling menghilangkan sehingga relay akan terbaca arusnya 0. Kalau arus 0 berarti tidak ada gangguan. Tapi kalau ada arus di relay diferensial maka ada gangguan. Kalau pada trafo ya di tengah-tengah ada trafo, ada transformator ya. Harusnya kan beda Pak antara kiri trafo sama kanan trafo ya, nanti disetting di sininya ya. CT-nya disetting sehingga R-nya tetap 0, harus 0. Harus yang mengalami R ini ya. Oke, ini jenis-jenis cara konstruksinya ya. Nah, ini adalah koneksi yang tidak tepat, jadi dibalik ya. Dibalik, jadi harusnya itu harus sini ya, mengalir. Jadi kalau arusnya ini seimbang maka akan 0. Di sini 0, harusnya nggak ada arus lewati ya. Kalau ini arusnya bertabrakan, pasti di sini ada arusnya. Berarti kedeteksi ada fault. Nah, padahal nggak ada fault ya. Jadi, cara kerjanya kayak gini. Nah, jadi kalau ada hubung singkat tidak di antara dua CT ini, maka tetap 0 hasilnya, nggak kedeteksi. Nah, kenapa? Karena tujuannya dari relay diferensial itu hanya memproteksi di antara relay CT1 dan CT2. Hanya di sini aja yang perlu diproteksi. Yang sini di luar nggak perlu ya. Kalau konstruksinya dibalik, walaupun di luar maka akan terbaca ada arus, itu salah ya. Ya, ada salah. Oke. Jadi intinya ini adalah arus primer adalah belitan kali arus sekunder. Nah, semakin banyak belitannya maka arus sekunder semakin kecil ya. Tegangan sekunder adalah arus sekunder kali R. R itu adalah burden atau beban dari CT. Loh, CT kok ada bebannya? CT kan terhubung dengan trafo. CT kan terhubung dengan AVO atau ampere meter atau voltmeter. Ya, dalam ampere meter atau voltmeter itu pasti ada dayanya juga ya. Nah, ini adalah tegangan belitan sekunder maksimum. Rumusnya ini. Contoh CT ratio 2005. R sekunder 0,31 ohm. R sekunder di mana? Berarti yang di bebannya. AVO-nya mempunyai hambatan 0,31 ohm. Imax primer 40.000 ampere. 1,6 Tesla. Dengan rumus yang sebelumnya, IS-nya 2005. Ketika ampernya 40 kilo ampere, maka akan ketemu 100 ampere di sekundernya. Rumus VK-nya akan ketemu, dimasuk-masukkan ketemu 280 volt ya. Sehingga burden maksimumnya adalah 2,84 ampere. Maka perlu dengan AVO yang ada itu perlu diseri hambatan sebesar 2,53 ohm ya. Jadi masih atau nggak perlu diseri hambatan, tapi sudah cukup dengan 0,31 ohm karena ini 2,84 ohm. Tapi hambatan ini masih bisa diseri-seri dengan ampere meter yang lainnya ya, karena maksimum adalah 2,84 ohm. Nah, saturasi misalkan CT apa bedanya trafo dengan CT dengan PT, VT. Trafo tegangan itu mirip cara kerjanya dengan trafo biasa, jadi mengeluarkan tegangan, mengkonversi tegangan. Kalau CT keluarannya arus, karena yang dikonversi adalah arus. Jadi misalkan ada arus 100 ampere, CT-nya 100 banding 1, maka keluarnya ada 1 ampere. Keluarnya ada 1 ampere. Bila di bebannya ampere meternya adalah 1 ohm, maka diukur pakai AVO, maka tegangannya 1 volt. Ya. Bila AVO-nya itu ampere meternya punya hambatan 10 ohm, maka 1 ampere kali 10 volt ya. Bila AVO-nya punya atau dihubungkan dengan beban AVO 100 ohm, kurang tahu ada atau tidak, tapi misalkan dihubungkan dengan load atau resistor atau beban 100 ohm, maka tegangannya akan naik 100 ampere, 100 volt. Nah,
Padahal ampernya sama, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Kenapa? Yo, tergantung bebannya besar berarti tegangannya juga besar ya. Karena CT itu mengeluarkan arus, bukan mengeluarkan tegangan. Kalau tegangan 1000 ohm, 1 ampere kali 1000, 1 kilovolt. Nah, ya, tinggi sekali ya. Nggak bisa di atasnya. Jadi ini adalah saturasi. Tegangan pada CT itu ada maksimalnya. Nah, jadi 1 volt bisa, 10 volt bisa, 100 volt bisa, tapi kalau ini maksimal. Di atasnya ini udah nggak kedeteksi oleh CT ya. CT juga harus dikonsletkan ketika tidak digunakan. Nah, jadi min sama plus ditempukkan. Kenapa? Karena bila di open atau dibuka, itu berarti dia rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu hambatannya berapa? Hambatannya tidak terhingga. R-nya tidak terhingga dikali 1 ampere. V-nya sama dengan tidak terhingga ya. Itu sangat dihindarkan. Walaupun di dalamnya CT itu ada saturasi, tetap harus dihindarkan kayak gitu karena bisa merusak CT-nya. Ya. Nah, jadi ini tegangannya kan CT ngukur tegangan AC. Ngukur arus AC ya. Arus kan naik turun ya. Tegangannya juga naik turun minus plus gitu ya. Nah, oke, naik turun. Nah, kan ada saturasi maka arusnya tidak bisa maksimal ya. Karena sebelum naik maksimal sudah turun lagi, yang asal turun lagi ya. Makanya magnetisasi pada CT itu sangat penting. Pada trafo yang lainnya juga penting juga ya. Ya ini. Ya jadi maksimal, ada maksimalnya. Saturasi inti magnetik ya. Nah, oke. Jadi ini arusnya ya. Ini arus primernya ada terputus, ini arus sekundernya. Tipe-tipe CT pengukuran dan CT proteksi. Nah, CT pengukuran arusnya dibatasi, kalau CT proteksi arusnya lebih banyak batasnya, lebih banyak ringnya ya. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, untuk saturasinya CT saturasinya rendah. Jadi yang terukur rendah. Kenapa? Karena arus yang terukur rendah, kecil, 1 ampere, 5 ampere ya. Untuk mengukur arus kecil memang CT pengukuran. Kalau CT proteksi mengukur arus sangat besar, 40.000 ampere, 50.000 ampere. Maka saturasinya harus naik. Kenapa? Supaya outputannya bagus. Kenapa? Kalau sampai di sini, kalau arusnya besar, arus primernya besar, misalkan 100.000 ampere, maka sekundernya juga besar. Kalau sekundernya besar, maka tegangannya akan besar. Tegangannya kalau nyampe sini berarti jelek hasilnya, karena ini sudah nyampe saturasi. Tidak sensitif lagi, tidak sensitif lagi ya. Jadi yang bagus tuh yang di sini ya, yang miring inilah, yang miring itu bagus. Kalau sudah melengkungan, sudah jelek hasilnya. Nah, CT proteksi itu ya. Jadi akurasi harus bagus. Ya ini kalau CT proteksi ya ini ya, yang di VK ya. Oke. Error CT dikurangi dengan bahan inti besinya ya harus bagus. Jadi rata-rata magnetiknya juga harus belitanya harus bagus sih ya, mengurangi kepadatan dari inti. Ini adalah rumusnya error. Ratingnya biasanya CT itu punya rating 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 30 VA. VA kok ada dayanya ya, ada tergantung dari ampermeternya atau voltmeternya atau AVO-nya ya. Karena ampermeter mempunyai daya. Arus continue dan arus pendek ya dan sebagainya. Ada arus dynamic rate, arus limit faktor ya. Baca sendiri ya. Jadi arus rata-rata itu arus nominal, arus maksimal ya. Arus rata-rata di primer, arus nominal di primer. Nah, jadi misalkan
arus suhunya tidak terlampaui. Nah, biasanya saya arus primer tuh boleh lebih dari yang tertera jika thermal rating tidak terlampaui ya. Untuk sekundernya pasti outputannya adalah 1:5, 1 atau 5 ya. Jadi contohnya 1000 banding 1, 1000 banding 5, 2000 banding 1, 2000 banding 5. Jadi trafo arus tuh bagian sekunder pasti kalau nggak 1,5 ya. Nah gitu ya, 3000 banding 1 atau 3000 banding 5 ya, biasanya mesti gitu. Atau ini yang untuk rating yang sangat besar, untuk contohnya untuk generator yang besar menggunakan 20 ampere sekunder, tapi sangat jarang, 5000 banding 20 ya, sangat jarang seperti ini ya. Nah, atau juga ditambahi setelah 5000 banding 20 lalu diturunkan lagi 20 banding 1, jadi pakai 2 CT ya. Kelas P, burden ini burdennya ini 5P atau 10P, akurasinya 20 ya. Kelasnya ini adalah VA, burdennya ini burden atau loadnya atau bebannya ini, terus ini kelasnya, ini ALF-nya ini. P itu bisa dilihat di ini, apa itu 5P dan 5P itu error 1%, 60 menit errornya 5% ya, 10P 3% dan 10% ya, lebih bagus 5P ya. Oke, desainnya yang didesain adalah relay overcurrent instant, relay overcurrent EDMT. Pilihan dari CT. Jadi pemilihan dari CT itu tergantung dari relaynya. CT untuk relay arus instan, CT untuk relay arus EDMT, relay untuk proteksi diferensial, jadi beda-beda. Kalau instan kelas P, ALF sama dengan 5, hex setting 15 kali CT. EDMT kelasnya 10P biasanya, kelas 5P sangat kritis, tidak diizinkan, ALF-nya 150. Untuk proteksi diferensial ada kelas khusus untuk CT-nya, kelas X specification ya. Sekarang voltage transformer itu berarti trafo tegangan, atau biasa disebut juga dengan potential transformer, PT ya. Jadi untuk mengukur tegangan sangat besar, contohnya 150 kV atau 500 kV. 150 sudah nggak ada, jadi 70 kV atau 500 kV ya. Mengukurnya pakai apa ya? Pakai trafo tegangan, diturunkan dulu tegangannya, baru diukur menggunakan voltmeter ya. Nah, ini juga ada mengandung saturasi ya. Ini yang bagusnya di sini, jangan lebih dari situ. Dua cara kerja dari VT adalah elektromechanical VT menggunakan trafo di dalamnya, maksimum 130 kV, lebih dari itu maka tidak ekonomis. Untuk yang kedua menggunakan kapasitor VT, jadi di dalamnya itu ada kapasitor. Ini adalah VT menggunakan elektromagnetik atau menggunakan trafo ya, dalamnya ada trafonya, jadi seperti trafo daya biasa ya. Kalau ini kapasitor VT menggunakan kapasitor di dalamnya untuk menurunkan tegangannya ya. Ini ya. VT beda dengan CT. VT perlu ditanahkan. Nah, jadi bagian netralnya ditanahkan, digroundingkan, gitu. Bagian jangan. Jadi pertahanan primer ya. Jadi pertahanan di poin netral. Terus untuk sekunder, pertahanan sekunder. Jadi untuk yang sekunder perlu ditanahkan untuk safety-nya. Diperlukan untuk keamanannya. Pertahanan di poin titik netralnya. Bila tidak ada titik netral di kabel pasa yang kuning ya. Konstruksi VT
ada 5 lem atau 5 cabang, biasanya untuk pengukuran yang memerlukan dengan netral, yang diperlukan netral. 3 single phase, 3 cabang. Nah, biasanya untuk pengukuran 3 fasa dan ada 1 netralnya. Nah, 3 lem itu 3 fasa tapi tidak ada netral, tidak pakai netral. Java connected atau open delta. Nah, tidak ada fasa kuning untuk netral, nggak ada. Efektif biaya efektif lebih murah. Tegangan fasa 2 fasa, tegangan 2 fasa 2 fasa ya. Tidak ada pentanahan, no ground fault measurement ya. Jadi ini adalah the Y, ini yang ada netralnya, ini delta, ini juga Y ada netralnya. Kalau ini Y dan ini ada yang di satu fasakan ya. Jadi mirip V connected open delta ya. Jadi 2 fasa, 1 ditanahkan, digroundingkan. Tergantung kegunaannya. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.